Selamat datang di program wawancara khusus. Hari ini kita akan membahas smart government atau tata kelola pemerintahan cerdas yang erat kaitannya dengan pembangunan smart ASN serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Telah hadir bersama kita narasumber yang akan mengupas peluang dan tantangan transformasi digital di birokrasi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Bersama saya, Septa dari BPBD sebagai moderator. Kini sudah hadir Kang Firman perwakilan dari Biro Perekonomian Setda Jabar, Kang Irfan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan UPTD, Balai Kesehatan Hewan dan Kesmapet Provinsi Jawa Barat, Teh Gina dari bidang ketersediaan dan distribusi DKPP Provinsi Jawa Barat, dan Teh Elina dari Distan Horti UPTD, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, yang akan berbagi pandangan serta pengalaman mereka dalam topik penting ini. Mungkin di sini Akang Teteh ada yang bisa menjelaskan apa sebenarnya konsep smart government dan bagaimana kaitannya dengan reformasi birokrasi di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Ya, baik. Mungkin ini ada sekaitannya dengan background pendidikan saya di ilmu pemerintahan. Jadi yang saya pahami itu terkait smart governance, pada dasarnya itu adalah upaya menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi. Jadi intinya adalah berbasis teknologi. Jadi bukan hanya soal pemakaian aplikasinya saja, tetapi juga bagaimana birokrasi mampu melayani masyarakat lebih cepat, tepat, dan juga adaptif. Jadi reformasi birokrasi kita saat ini diarahkan ke arah sana, termasuk juga di Jawa Barat yang penerapan teknologinya itu sudah sangat pesat ya, sehingga menciptakan layanan publik yang mudah diakses dari sektor sampai yang paling bawah itu masyarakat. Ya, setuju. Kalau saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Kang Firman, smart governance intinya mempermudah dari sisi pemerintahan dan dari sisi masyarakat. Contohnya adalah ada untuk administrasi birokrasi yang bisa dipersingkat, seperti halnya contoh saat ini adalah mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor ya. Kalau dulu kan kita harus datang ke Samsat, antri, terus pokoknya ada langkah yang panjang yang harus diselesaikan di sana. Tetapi dengan adanya smart governance, jadi penggunaan aplikasi, sekarang ada pembayaran SNK dapat dengan mudah karena ada aplikasi yang saat ini diterapkan di Samsat, yaitu aplikasi Sapa Warga contohnya. Jadi kita hanya perlu ke Samsat untuk mencetak bukti pajaknya saja. Jadi smart governance itu sangat mempermudah masyarakat untuk mempermudah pelayanannya. Seperti itu. Terima kasih kepada Kang Firman dan Kang Irfan atas penjelasan dan tanggapannya. Sangat menarik ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam konsep smart government, tentu saja ada konsep smart ASN. Nah, bagaimana sebenarnya peran smart ASN dalam mewujudkan smart government ini? Izin saya yang menjawab lagi ya, Kang Sapta. Nah, kalau menurut saya, silakan Kang Irfan. ya terima kasih. Menurut saya, smart ASN adalah ASN yang memiliki kompetensi digital, integritas, dan semangat pelayanan publik yang tinggi. Jadi meskipun teknologinya sudah tersedia, tanpa SDM yang mumpuni, tanpa ada SDM yang mampu mengoperasikannya, mengembangkannya, dan menerapkannya dalam kehidupan pemerintahan, semuanya tidak akan berjalan. Jadi selain smart government, nah ASN juga harus smart, jadi harus mampu berpikir kritis, kemudian mampu berinovasi dan bekerja kolaboratif. Karena pelayanan publik kini dituntut setara dengan standar sektor swasta yang serba praktis. Nah, begitu juga halnya dengan pemerintah harus bisa menerapkan bagaimana sih penerapan menjadi ASN yang smart sehingga bisa mampu menggunakan aplikasi-aplikasi ilmu-ilmu terkini. Terima kasih. Ya, betul sekali Kang Irfan, karena smart ASN ini
penting untuk menjawab tantangan birokrasi ke depannya ya, yang menuntut aparatur ASN ini bukan hanya bekerja sesuai dengan prosedur, tetapi juga bisa berpikir lebih kritis begitu, dan juga bisa cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada. Dengan pemanfaatan teknologi ini juga kita sebagai ASN nantinya bisa memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan juga lebih berkualitas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu bisa semakin meningkat ke depannya begitu. Terima kasih kepada Kang Irfan atas penjelasannya dan juga Teh Elina atas tanggapannya dari jawaban Kang Irfan. Dari pembahasan tadi kita bisa melihat bahwa Smart ASN memang menjadi kunci dalam mewujudkan smart government. Namun, tentu saja smart government tidak bisa dilepaskan dari aspek teknologi yang mendukung. Nah, salah satu instrumen penting dalam penerapan teknologi di birokrasi adalah SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nah, untuk itu, mari kita bahas lebih jauh bagaimana posisi smart government dan smart ASN dalam penerapan SPBE ini. Ada yang mau menjawab? Baik, mungkin saya izin menjawab ya, Kang Septa ya. Ya, silakan Teh Gina. Ya. Untuk SPBE ini atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik itu ada instrumen utama untuk mewujudkan smart governance. Melalui SPBE, seluruh proses kerja di pemerintahan itu dari mulai administrasi, perencanaan, hingga sampai ke pelayanan ya, terintegrasi di dalam sistem elektronik. Nah, disinilah smart ASN itu berperan penting ya, karena mereka harus memastikan data itu terkelola dengan baik, aplikasinya saling terkoneksi, juga keamanan digitalnya terjaga. Jadi, smart government itu adalah tujuannya, SPBE adalah alatnya, dan smart ASN itu adalah penggeraknya. Gitu kan, Septa? Iya, terima kasih. Izin Ada menambah. tanggapannya? Oh ya, silakan Kang Irfan. Ya, betul. Saya setuju sekali dengan Teh Gina, jawabannya bagus sekali. Jadi di era digital saat ini transformasi birokrasi menjadi keniscayaan. Jadi mau tidak mau kita itu harus mengikuti zaman ya, agar pemerintahan mampu merespon tuntutan dari kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi meningkatkan efisiensi layanan serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam konteks inilah muncul 3 konsep paling penting. Nah, yaitu yang tadi seperti kata Teh Gina ucapkan, ada smart governance, kemudian ada smart ASN, dan juga yang yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu SPBE. Jadi ketiganya itu merupakan pilar dalam pembentukan pemerintahan. Mau tidak mau, ketiga pilar ini nantinya akan membuat lingkup pemerintahan menjadi modern, adaptif, dan berorientasi pelayanan pada publik yang paling pentingnya. Karena mau tidak mau, ASN itu adalah pelayan publik. Jadi, saya setuju dengan Teh Gina tadi bahwa smart governance itu adalah tujuannya, dan SPB itu adalah alatnya, sedangkan smart ASN-nya itu adalah penggeraknya. Jadi, semua 3 hal tersebut harus saling berikatan, satu sama lain harus saling mendukung. Nah, oke, menarik sekali. Nah, karena ASN ini adalah penggerak dari implementasi SPBE, berarti ASN ini harus memiliki literasi digital yang baik ya. Jadi menurut Akang Teteh, indikator apa saja yang memiliki smart ASN agar memiliki literasi digital yang baik? Ada yang bisa jawab? Ya, baik. Mungkin saya akan mencoba menjawab ya, karena tadi rekan-rekan saya sudah sangat baik menjelaskan. Yang saya pahami itu memang ada beberapa indikator ya untuk menjabarkan bahwa seorang ASN atau smart ASN itu memiliki literasi digital yang sangat baik. Yaitu ada 4 indikator utama. Yang pertama adalah digital skills. Jadi digital skill ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang ASN untuk bisa mengoperasikan dari teknologi-teknologi yang diadaptasi di lingkungan pemerintahan. Seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa menggerakkan teknologi tersebut, berarti kita harus memiliki skill untuk menggerakkan dari digital tersebut, teknologi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah digital culture. Nah, setelah kita memahami
bagaimana cara mengoperasikan sebuah digital, bagaimana mengadaptasikan sebuah digital dalam kehidupan pemerintah, itu harus kita budayakan. Jadi harus kita biasakan penggunaannya, harus kita implementasikan, harus kita inovasikan juga gitu supaya pembaharuan-pembaharuan juga bisa tercapai, nggak hanya stagnan di satu inovasi atau satu teknologi saja. Karena kita tahu kebutuhan masyarakat itu kan dinamis ya, karena kita tujuannya untuk melayani masyarakat. Nah, jadi kita harus bisa terus berinovasi. Nah, selanjutnya juga ada digital ethic. Nah, digital ethic itu adalah bagaimana cara kita menyikapi setiap fenomena-fenomena yang ada. Jadi itu adalah berupa norma atau prinsip yang harus dimiliki ASN untuk proses pengoperasian dari teknologi digital tersebut. Misalnya, jika ada isu nih, mungkin rekan-rekan sekalian sering mendengar ya, banyak isu hoax atau berita palsu, kemudian juga hate speech, seperti itu. Nah, kita sebagai ASN itu tidak boleh terpancing, karena kita sudah punya nilai-nilai atau norma prinsip yang mengatur kita untuk bisa mengatur dari digital tersebut supaya sesuai dengan porsinya gitu. Dan yang terakhir adalah digital safety. Digital safety ini bagaimana kita sebagai ASN itu harus melindungi dari penggunaan digital tersebut, karena teknologi itu pasti sangat selain ada manfaatnya, pasti ada juga resikonya ya. Nah, banyak banget itu ada mungkin cybercrime atau hal yang lainnya. Nah, ini jadi tugas kita untuk bisa menjaga data-data tersebut supaya tidak bocor ke tangan yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Jadi mitigasinya harus kita awasi juga, kemudian juga keselamatan dari data-datanya juga, identitas digitalnya juga, itu yang harus dimiliki. Jadi literasi digital itu sangat kompleks ya sebenarnya, tapi itu yang harus diimplementasikan oleh seorang smart ASN yang memiliki literasi digital yang baik. Ya, terima kasih Kang Firman. Bang Dari Septa, penjelasannya, berarti ada apa? Ada tambahan lagi, Kang Irfan? enggak sih? Bang Septa, saya coba penasaran dengan apa yang diungkapkan oleh Kang Firman. Kang Firman Iya. kan saat ini banyak kegiatan ASN yang menggunakan kayak TikTok, Instagram, dan banyak yang menggunakannya misalnya di jam kerja malah dia bermain TikTok, berjoget seperti itu. Menurut Kang Firman sendiri, apakah itu boleh atau tidak? Ya, baik. Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, karena mungkin fenomena itu sangat sering terjadi ya di lingkungan kita, khususnya juga di lingkungan ASN. Terlebih ya tidak dipungkiri bahwa kita juga sebagai manusia yang mungkin terkadang ada emosional yang mungkin bisa dikatakan FOMO kali ya untuk bahasa kerennya sekarang. Kalau bagi saya itu sah-sah saja dipergunakan, karena bagaimanapun juga itu adalah media yang bisa kita gunakan. Cuman di sini kita sudah ada prinsip tadi, etika untuk implementasi digital tersebut atau teknologi tersebut. Kita harus bisa bijak untuk memilih bagaimana teknologi itu kita gunakan. Contoh, kita punya kebijakan publik yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Nah, dari situ juga kita bisa menggunakan media sosial atau teknologi yang tadi sudah disebutkan oleh Kang Irfan untuk bisa mempublikasikan dari kebijakan-kebijakan tersebut, sehingga masyarakat itu sebagai tujuan akhir dari kinerja kita bisa tahu apa yang sedang kita kerjakan, apa yang sedang kita programkan, dan manfaatnya juga untuk masyarakat, sehingga kita juga bisa mengevaluasi gitu. Bagaimana Kang Irfan? Jawaban dari Kang Firman sudah puas? Puas Kang Septa. Terima kasih Kang Firman. Iya. Mangga, sama-sama Kang. Nah, dari penjelasan barusan, kita jadi paham bahwa literasi digital ASN memang mencakup 4 indikator penting, yaitu digital ethic, digital skill, digital culture, dan digital safety. Keempat aspek ini harus berjalan seimbang agar ASN benar-benar bisa mendukung transformasi birokrasi digital. Namun, kita juga tahu bahwa penerapan smart government dan SPBE di lapangan tentu tidak semudah teori ya. Ada beberapa kendala dan hambatan yang harus dihadapi. Nah, terkait hal ini, saya ingin mendengar nih dari Teh Elina. Gimana nih menurut Teh Elina tantangan utama dalam penerapan smart government dan SPBE di Indonesia ini?
Baik Kang Septa, terima kasih saya mencoba menjawab. Jadi kalau menurut saya untuk penerapan smart governance dan SPBE ini tentu saja punya tantangan yang cukup kompleks begitu ya. Mungkin nanti saya utarakan beberapanya. Mungkin yang pertama itu adanya kesenjangan literasi digital di kalangan ASN, karena kita tahu bahwa tidak semua setiap ASN itu siap untuk beradaptasi dengan adanya perubahan teknologi, begitu. Kedua juga dari segi infrastruktur, ini dari infrastruktur teknologi dan juga akses internetnya masih belum merata, terutama di daerah-daerah yang terpencil, sehingga dapat memperlambat dalam proses pemerataan penerapan sistem digital ini. Yang ketiga, adanya hambatan dari keamanan cyber, karena semakin sistem kita yang semakin digital itu juga akan memicu semakin tingginya pola kerentanannya terhadap ancaman begitu. Selain itu, ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap penggunaan layanan digital juga dapat menjadi hambatan, karena keberhasilan smart governance ini kita tahu bahwa tidak hanya ditentukan dari kesiapan ASN-nya, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh sebab itu, menurut saya perlu adanya antisipasi dengan regulasi yang jelas, penguatan budaya kerja yang kolaboratif, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang secara berkelanjutan agar dapat berjalan dengan lebih efektif begitu ke depannya, Kang Seta. Oh iya, ada tanggapan dari yang lain rekan-rekan? Kang Teteh? Iya, izin menanggapi ya Kang Septa, pertanyaannya menarik Iya, sekali boleh. terkait Boleh, Kak. hambatan dan tantangan dari SPBE ini ya, karena Boleh, Teh. telah dipaparkan juga oleh Teh Elina kalau ternyata tantangannya itu cukup banyak. Nah, sebagai informasi juga, untuk pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ini, mungkin bagi yang belum tahu ternyata sudah meraih 3 penghargaan ya terkait Smart City Award pada tahun 2025 itu. Jadi untuk pemerintah Jawa Barat sendiri ternyata sudah bisa dibilang sudah cukup bisa menghadapi tantangan-tantangan hambatan itu, sehingga bisa memperoleh penghargaan dari Smart City Award. Nah, penghargaannya apa saja? Itu dari kategori Smart Governance, Smart Economy, dan Smart Society. Juga penghargaan ini itu diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atas upaya percepatan digitalisasinya dan penguatan sinergi pusat daerah. Juga sebagai informasi ya kan, untuk kota-kota di Jawa Barat, salah satunya itu Kota Bandung, itu juga sudah meraih predikat tertinggi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Jadi, untuk SPBE ini tantangannya besar, namun Jawa Barat sedang berupaya semakin baik lagi untuk mewujudkan smart governance ini. Sekian mungkin tanggapan dari saya, Kang Septa. Terima kasih, Teh Gina. Mungkin dari uraian barusan ya, kita bisa melihat bahwa memang tantangan dalam penerapan smart government dan SPBI tidak sederhana, mulai dari kesenjangan literasi digital, keterbatasan infrastruktur, hingga ancaman keamanan cyber. Namun di dalam tantangan tersebut tentu ada manfaat besar yang bisa dirasakan, terutama bagi masyarakat sebagai penerima layanan publik. Nah, kalau kita lihat dari perspektif masyarakat, sebenarnya apa saja sih manfaat yang sudah mereka rasakan dari penerapan smart government dan SPBI ini? Ada yang bisa jawab? Izin saya menjawab, Kang Septa. Ya, mangga Kang Irfan. Kalau menurut saya dengan adanya smart governance ini masyarakat merasakan langsung ya dalam bentuk layanan yang lebih cepat, lebih transparan, lebih akurat dan mudah diakses. Misalnya aja dengan tadi pengurusan administrasi tidak lagi memakai waktu berhari-hari karena kita tidak usah pergi ke sana, tapi kita bisa online. Saya sendiri ingin bertanya ke Kang Septa. Kang Septa, kalau misalnya ingin membayar pajak kendaraan PBB, lebih memilih di mana? Di rumah sambil tiduran bayarnya atau ke sana ke Samsat? Lebih memilih mana? Nah, kebetulan saya kemarin kan bayar pajak ya. Saya awalnya kira harus datang langsung ke kantor, mengurus dari awal kan. Tapi ternyata sekarang bisa lewat
dan sapa lain-lain. warga kan ya di situ. Nah, iya. Saya Jadi kita kemarin bisa bayar ke sana. Iya, kemarin saya bayar dari online. Nah, saya kalau udah keluar fakturnya langsung saja ke sana gitu. nah Lebih berarti mudah kan gitu. lebih mudah, lebih efisiensi waktu juga. Jadi Kang Septa nggak perlu izin lagi ke kantor, Pak, Iya, saya iya mau benar-benar. bayar PBB, tapi bisa membayar pajak kendaraan di kantor ya, Rumah. sampai kerja, nanti bayar kita nanti Iya, tinggal iya. saja. Nah, mungkin itu salah satunya Kang Sapta. Jadi memudahkan masyarakat untuk melakukan apa ya, memudahkan masyarakat em, dalam berbagai hal dalam kehidupannya. Jadi smart government ini pada akhirnya bukan untuk birokrasi saja, tapi justru untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat menjadi puas terhadap pelayanan pemerintahan. Seperti itu, Kang Sapta. Oh iya, terima kasih Kang Irfan jawabannya. Mungkin ada tanggapan dari yang lainnya? Nah, Kang Teteh? Izin menanggapi Kang Septa. Ya, boleh. Teh, Ih, silakan Teh Alina. Menarik ya, dengan adanya kemudahan ini, proses-proses yang lebih cepat dan praktis itu tidak hanya menghemat waktu dan biaya begitu ya, tapi juga bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat karena prosedurnya ini jadi lebih jelas begitu dan transparan. Jadi hal ini bisa membuat masyarakat ya Kang ya bisa lebih merasa diperhatikan begitu dan dihargai sebagai penerima layanan. Akhirnya juga dengan pengalaman positif ini menurut saya bisa menumbuhkan kepuasan gitu sekaligus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelayan publik dan bisa merasakan bahwa kita sebagai pelayan publik itu benar-benar hadir gitu di sekitar mereka. Oh iya, terima kasih Teh Elina atas tanggapannya. Nah, dari penjelasan barusan, jelas bahwa manfaat smart government dan SPBE sudah langsung dirasakan masyarakat ya, baik dari sisi kecepatan layanan maupun transparansi informasi, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah ikut meningkat. Kalau begitu, tidak hanya pemerintah atau ASN saja yang berperan, masyarakat pun tentu punya posisi penting dalam mendukung keberhasilan smart government. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat juga punya peran dalam mewujudkan smart government ini? Ada yang bisa jawab? Iya, baik. Mungkin saya izin menjawab ya. Jadi kalau ditanya Kang. apakah masyarakat ini punya peran dalam penerapan atau terwujudnya smart governance, tentu itu sangat besar ya peran dari masyarakat. Jadi partisipasi publik itu adalah kunci dari smart governance ini. Karena tujuan penyelenggaraan dari pemerintahan kita itu untuk masyarakat atau publik kan akhirnya itu. Nah, maka pemerintah juga sudah menyiapkan program-program yang bisa diaplikasikan oleh masyarakat. Contohnya ada membuka kanal pengaduan, kemudian forum konsultasi, hingga platform partisipasi digital gitu. Nah, jadi warga itu tidak sekedar sebagai penerima layanan saja, tetapi juga masyarakat bisa memberikan masukan, kemudian kritik, dan juga berpartisipasi dalam proses pengawasan, kemudian monitoring, pengendalian, bahkan bisa ikut langsung untuk membuat kebijakan yang nantinya bisa dibuat oleh pemerintah dan implementasinya juga akan dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Jadi semakin kuat partisipasi masyarakat, otomatis semakin kuat juga gitu smart governance ini akan diraih. Jadi banyak sektor yang akan terlibat di sini, tidak hanya dari sisi ASN-nya, kemudian dari sisi programnya, tapi juga ada dari sisi peran masyarakat partisipasinya. Sehingga elemen-elemen tersebut yang bisa mempercepat terwujudnya dari konsep smart governance ini gitu. Terima kasih pada Kang Firman. Ada tanggapan dari yang lainnya, Kang Teteh? Izin menanggapi, Kang Sapta. Ya, saya Oh sangat ya, setuju. siap Kang Irfan. Saya sangat setuju sekali dengan Kang Firman ya. Jadi masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas sosial secara langsung. Jadi dengan turut menjaga transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan. Karena mau tidak mau pengawasan masyarakat itu penting ya. Jadi selain mengawasi pelaporan serta penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui benar tadi kanal-kanal yang sudah disediakan. Jadi peran masyarakat sangat penting dan dalam mewujudkan smart governance ini. Jadi bahkan tanpa keterlibatan masyarakat, konsep smart governance ini tidak akan terwujud
tidak akan terwujud secara efektif. Jadi akan sia-sia ya. Karena tujuan utamanya itu adalah smart governance itu adalah masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat. Jadi apabila masyarakat tidak diikut campurkan, maka menurut saya kan bakal sia-sia. Jadi hal ini disebabkan smart governance itu berkaitan dengan penerapan teknologi atau reformasi birokrasi, tetapi juga menyangkut bagaimana terjalinnya interaksi yang aktif dan kolaboratif, baik itu dari pemerintahan ataupun dari masyarakat. Jadi walaupun teknologinya sudah diterapkan dengan baik, tetapi apabila masyarakatnya kurang memahami atau masyarakatnya teknologi yang kita terapkan tidak menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka hal itu akan sia-sia. Jadi di sini masyarakat sebagai pengawas, sebagai pemberi kritik, sebagai pemberi pemberi saran, jadi sangat diperlukan. Jadi harus ada kolaborasi yang kuat antara pemerintahan dan masyarakat. Seperti itu Kang Septa. Terima kasih Kang Irfan atas tanggapannya. Wah, sangat bagus dan menarik sekali ya. Jadi mungkin kita dapat simpulkan ya bahwa smart government bisa terwujud salah satunya jika ada sinergi antara teknologi melalui SPBE, aparatur yang sudah memiliki kapasitas smart ASN, dan juga komitmen bersama untuk mengatasi tantangan implementasinya. Terima kasih Kang Tete atas waktunya. Semoga wawancara ini memberikan wawasan baru bagi kita semua. Mangga Kang Tete dilanjut aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kang Septa. Ya, Hatur nuhun dan Turun sama. rekan-rekan yang lainnya. Ya.